Setelah menikmati camilan dan merasa agak mabuk, Yurusia mengikuti aroma Eleanor sama untuk menemuinya. Di sana, mereka sedang melakukan sesuatu yang menakutkan, ucapnya pelan. Sambil menangis, Yurusia memeluk Eleanor sama dan membenamkan wajahnya di pangkuannya. Eleanor sama membiarkan gadis kecil itu mendengkur lembut di pangkuannya. Ketahuilah, saat datang ke sini kami meninggalkan banyak tanda. Sebentar lagi, suamiku dan Volt sama akan datang menyelamatkan kita. Mari kita tunggu bersama, kata Eleanor sama lembut. Yurusia tampak sangat licik untuk ukuran anak berusia 3 tahun. Namun sebenarnya, ia tidak sedang berpura-pura, ia hanya menangis karena mabuk. Dalam wujud kucing, ia telah minum terlalu banyak dan kini sedikit mabuk. Kurang dari setengah hari kemudian, ayahnya datang bersama ratusan ksatria. Begitu melihatnya, Yurusia memandang kagum. Sang ayah tampak begitu gagah. Ia tak tahu di mana suami Eleanor sama berada, tapi yang jelas, sosok ayah yang tampan kini telah memeluknya erat. Nafasnya sesak karena pelukan itu, sampai-sampai ia tak mendengar apapun yang dikatakan sang ayah. Setelah tenang, ia berterima kasih dalam hati kepada semua orang yang telah menyelamatkannya, merasa bersalah karena membuat mereka khawatir. Keesokan paginya, Yurusia terbangun dengan kepala pusing, efek mabuk. Ia memutuskan tak akan makan makanan aneh untuk sementara waktu. Di sekitar ibu kota kerajaan, sebuah insiden besar terjadi, penculikan massal anak-anak, pengkhianatan tingkat tinggi, dan, yang paling buruk, pemujaan iblis, di mana semua tersangka tewas oleh iblis yang mereka panggil. Dari anak-anak yang diculik, sebagian besar telah diidentifikasi dan dikembalikan dengan selamat. Pemimpin utama, Marquis Bruno, dikonfirmasi tewas, dan keluarganya jatuh dalam kehancuran. Beberapa keluarga bangsawan lainnya juga menghilang dari kerajaan suci. Duchess Albertine dari Kuru, salah satu kolaborator dalam pemanggilan iblis, juga telah tewas. Meskipun bukan kepala keluarga, pengkhianatan adalah dosa berat. Informasi tentang sang duke disembunyikan, namun keluarga Kuru dianggap telah runtuh sepenuhnya. Sementara itu, pangeran kedua yang telah meninggalkan keluarga kerajaan dan melepaskan hak atas tahta tidak kembali ke keluarga Kuru. Ia malah membentuk rumah bangsawan baru dengan nama yang sama seperti keluarga kerajaan, Verusenia. Ia melakukannya bersama istri barunya, dan juga sang putri kecil. 2 bulan setelah insiden itu, Yurusia akhirnya berusia 4 tahun. Selama 4 tahun hidup di tubuh barunya, kehidupannya kini terasa nyaman. Pikiran iblisnya mulai kembali, tapi bagian manusianya, hati manusia, terasa lebih kuat. Di hari ulang tahunnya, ia menerima banyak hadiah dari semua orang. Meski pesta ulang tahunnya sederhana hanya bersama keluarga, itu sudah membuatnya bahagia. Sally datang dari ibu kota membawa set benih bunga dan herba. Rick juga muncul entah kenapa, menatap wajahnya sambil mengelus rambutnya, lalu bergumam pelan. Sial. Sebelum pergi dari Rick, ia mendapat kalung batu biru dan sekotak permen. Dari ayahnya, ia menerima kereta kecil berbentuk bunga lili dan 1 set teh mewah. Namun, semuanya dikirim. Ayahnya tidak datang. Ia menangis pelan. Setengah tahun berlalu, musim semi tiba. Yurusia masih bertukar surat dengan Sally, hingga suatu hari ia menerima surat dari Rick. Namun selama itu, ayahnya belum pernah pulang. Ia bertanya-tanya apakah ayahnya sibuk bekerja atau mungkin bosan dengannya. Tapi kemudian, ibunya mengajaknya untuk pergi ke ibu kota menemui sang ayah. Kini mereka berada di kastil kerajaan. Yurusia tertegun. Kastil tempat raja tinggal jauh lebih megah dari yang ia bayangkan. Mereka datang dengan kereta besar yang ditarik 6 kuda, diiringi 20 ksatria pengawal. Pelayan tua yang mereka panggil,
kakek, tampak sangat bahagia. Para ksatria yang melihat Yurusia tampak gugup, seolah takut pada penampilannya. Yurusia hanya bisa tersenyum dalam hati. Akhirnya, ia bertemu dengan ayahnya yang tetap tampan seperti biasa. Dengan langkah kecil ia berlari, lalu diangkat dan diputar-putar hingga ia menjerit kecil, tinggi sekali, takut. Setelah itu sang ayah memeluknya erat. Setelah pertemuan hangat itu, mereka berjalan-jalan di kota, namun entah mengapa ayahnya membawa mereka ke sebuah toko pakaian mewah. Di sana, para pelayan telah menyiapkan gaun indah seolah untuk putri kerajaan. Begitu keluar dari toko, belasan ksatria wanita bersenjata lengkap telah menunggu untuk mengawal mereka ke kastil. Kastil itu sendiri tampak seperti katedral dengan jendela kaca patri megah. Ayahnya menjelaskan kisah kerajaan yang tergambar di kaca-kaca itu, namun Yurusia tak mendengarkan. Saat mereka berjalan ke taman, ia melihat Eleanor sama melambai dari gazebo putih. Bersamanya ada Rick, seorang anak laki-laki lebih tua, seorang pria tua, dan pasangan parubaya. Semua memandang ke arah ayah dan ibunya. Tiba-tiba ayah Yurusia berlutut di depan pria tua itu. "Paduka ayah, aku telah membawa Riasteya dan Yurusia." Yurusia terkejut. Pria tua itu adalah kakeknya, Raja. Raja tersenyum lebar dan mengangkat Yurusia ke pelukannya. "Ya, engkaulah cucuku. Hahaha." Ratu pun membelai pipi dan rambut Yurusia dengan lembut. Kemudian, sang raja berjalan menuju aula besar sambil menggendong Yurusia. Di sepanjang koridor, bangsawan dan ksatria berdiri rapi. Ketika pintu besar terbuka, ribuan orang di aula menyambut. "Terima kasih telah menunggu. Kami perkenalkan anak ini, Putri Volt, Duke Verusenia, dan cucu kami. Namanya Yurusia dari Verusenia." Seketika, semua mata tertuju padanya. "Anak ini adalah putri kalian," seru raja. Sorak-sorai menggema. Kini, Yurusia adalah cucu raja, putri dari Duke Verusenia. Ia tidak memahami sepenuhnya, tapi tahu statusnya kini tinggi. Meski secara garis ia hanyalah anak ketiga dari istri kedua, ia tetap disebut putri. Ia hidup kini di kediaman utama keluarga Duke, rumah besar nan megah. Dari jendela kamarnya yang luas, Yurusia menatap jalanan malam yang tenang. Ia sadar, ia adalah iblis. Namun hatinya, hati manusia, masih bergetar di dalam dirinya. Ia takut suatu hari akan menjadi beban bagi ayah dan ibunya. Tapi selama hidup sebagai manusia, semakin banyak orang yang ia sayangi. Ia memutuskan untuk hidup sebagai manusia, agar dicintai. Namun juga sebagai iblis, untuk mencintai sekaligus memangsa cinta manusia. Melihat kota yang masih hidup di malam hari, ia bisa mendengar napas manusia. Ia tersenyum tipis. "Aku, sang putri iblis, akan dengan lembut mengambil jiwa kalian." Yurusia menyadari bahwa dirinya berada di tempat yang aneh. Bangunan di sekelilingnya terbuat dari batu putih dengan ukiran yang sangat halus. Ukiran naga dan singa berwarna mencolok berjejer rapi seperti pajangan di toko. Batu-batu mengilap yang belum dipotong tertumpuk sembarangan, membuat tempat itu tampak seperti pameran seni. Dinding kastil tampak halus seperti kaca. Di dekatnya ada kereta kuda yang sederhana tapi terbuat dari emas, serta sebuah kereta besi yang rumit, seolah-olah dibuat dari batu dan logam. Dari langit-langit tergantung permadani besar yang ditenun dengan benang emas. Di tengah ruangan berdiri sebuah benda berbentuk bola putih mengilap tanpa celah. Ia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Di tempat itu ada benda-benda kuno sekaligus teknologi yang tak bisa ia pahami. Seakan hukum waktu dan fisika di sana benar-benar berbeda. Kemudian matanya tertuju pada sebuah bangunan besar. Sebuah departemen store. Gumamnya. Bangunan itu terbuat dari beton, ubin, dan kaca,
dihiasi papan nama berwarna-warni bertulisan Inggris dan Jepang. Eurusia bertanya-tanya apakah dirinya dipanggil lagi ke dunia lain, atau mungkin telah bereinkarnasi. Namun, ia menatap tangannya sendiri, masih kecil dan halus. Rambutnya tetap berkilau keemasan, rambut seorang iblis. Ia masih mengenakan pakaian tidur berbahan sutra yang lembut. Malam tampak sunyi. Cahaya bulan tipis menerangi jalan, sementara lampu di gedung depan menyala terang tanpa tanda kehidupan sedikitpun. Dunia yang konyol, pikirnya. Yup, kau benar. Ini mimpi, suara seorang pria tiba-tiba terdengar di belakangnya. Eurusia menoleh perlahan. Pria itu tampak berusia sekitar 25 tahun, mengenakan jas berekor hitam pekat tanpa pantulan cahaya sedikitpun. Rambutnya berwarna indigo pucat yang berkilau di bawah sinar lampu, dan matanya merah lembut. Dengan jentikan jari yang elegan, ia tersenyum. Untuk saat ini, maukah kau minum teh? Tiba-tiba, tempat itu berubah menjadi ruang bercahaya dengan meja dan kursi dari kaca. Di sana, manekin berbusana pelayan dan boneka kelinci seukuran manusia sedang menyeduh teh dengan canggung. Eurusia duduk di hadapan pria itu. Terima kasih atas hidangannya, gumamnya pelan. Ia segera sadar bahwa ini memang mimpi. Namun, penampilan pria itu begitu memesona hingga sulit bagi hatinya untuk tenang. Serius, jantungku bisa meledak, bisiknya tanpa sadar. Pria itu tertawa kecil mendengar kata-katanya. Tak apa. Dalam satu sisi, kita ini bersaudara. Saudara? Tanya Eurusia bingung. Aku iblis, sama seperti dirimu, Eurusia. Eurusia terdiam. Pria itu tahu namanya. Bisakah kau memberitahuku namamu? Tanyanya. Namaku panjang sekali, dan aku punya banyak julukan, jawabnya sambil berpikir sejenak. Untuk sementara, panggil saja aku Mevi. Mevi, ucap Eurusia pelan. Nama itu terdengar agak feminin, tapi ia hanya mengangguk. Mevi menyesap teh berwarna merah tua yang tak dikenal, lalu menatap Eurusia dengan lembut. Malam ini, aku datang untuk berbincang denganmu, Eurusia. Dengan aku? Ya, kau adalah sesuatu yang sangat menarik bagiku. Dalam semua perjalanan antar duniaku, keberuntunganlah yang membawaku bertemu denganmu. Dunia ini, apa sebenarnya? Tanya Eurusia. Sejauh yang kutahu, dunia ini hanyalah dunia mimpi, diciptakan dalam satu malam, jawab Mevi tenang. Apakah mimpi ini dibuat olehku? Atau olehmu? Aku tak tahu. Sudah terlalu lama aku berkelana, hingga tak bisa lagi membedakan, ujarnya ringan. Ia berbicara seolah telah melakukan perjalanan tanpa akhir. Eurusia, keberadaanmu sungguh luar biasa. Untuk menciptakan sesuatu sepertimu, diperlukan banyak keberuntungan dan waktu. Walau kau bilang begitu, itu bukan salahmu. Tapi apa yang kau miliki, jelas merupakan cheat yang mengagumkan, kata Mevi sambil menyipitkan mata dan tersenyum. Eurusia hanya mendengus kecil. Cheat, ya. Ucapan Mevi membuat kepalanya terasa berat. Satu nasihat, lanjut Mevi pelan, jangan tenggelam dalam kekuatanmu sendiri. Jangan terlalu percaya diri. Nada suaranya terdengar aneh, seolah menyimpan kekhawatiran. Aku berharap, saat kita bertemu lagi, kau masih menjadi dirimu yang sekarang. Iya ya, jawab Eurusia pelan, meski tak sepenuhnya paham maksudnya. Mevi berdiri, mendekat, lalu meletakkan tangannya di kening Eurusia. Sudah waktunya berpisah. Terima kasih atas kebersamaannya, Eurusia. Ia menunduk, lalu dengan lembut mencium kening gadis itu. Eurusia membeku. Apa? Mevi melangkah mundur perlahan, dan di punggungnya terbentang 3 pasang sayap kelelawar berwarna indigo pucat yang berkilau di bawah cahaya bulan. Selama ribuan tahun hidupku,
Aku belum pernah bertemu gadis dari spesies yang sama denganku, ucapnya pelan, sebelum menghilang. Apa barusan itu? Pagi datang dengan sinar lembut menembus jendela. Yurusia terbangun di tempat tidur besar yang masih terasa asing. Ia menatap tangannya, memastikan dirinya masih sama, lalu menghela napas lega. Entah kenapa, mimpi itu terasa penting. Ia masih bisa merasakan jejak sentuhan di dahinya. Pedofil, gumamnya pelan. Hari damai pun dimulai kembali bagi sang iblis kecil itu. Hari baru pun dimulai. Sudah hampir setahun berlalu sejak insiden pemanggilan iblis kedua, dan dalam 3 bulan lagi Yurusia akan berusia 5 tahun. Tahun ini banyak hal terjadi, mulai dari menikmati camilan enak, bertemu dengan kakeknya yang ternyata seorang raja, hingga berbagai peristiwa penuh ketegangan. Namun yang paling memalukan baginya adalah ketika ia berdiri di jendela, memandangi kota, dan bergumam, "Berikan aku cintamu." Ia pun menjerit panjang, menggeliat di tempat tidur, mencoba melupakan rasa malu itu. Hari baru pun dimulai kembali. Sudah hampir setahun sejak insiden pemanggilan iblis kedua, dan Yurusia akan berusia 5 tahun dalam 3 bulan. Jika ada yang merasa ada sesuatu yang aneh, ia mengabaikannya saja. Hidupnya kini telah berubah drastis. Meskipun sejak awal ia sudah terlalu dimanja, kini perlakuan itu justru semakin berlebihan. Hari ini pun salah satu hari di mana dirinya mendapat perlakuan seperti itu. Untuk Putri Yuru, kepala koki telah memanggang banyak kue yang sedang populer di ibu kota kerajaan. "Baik," jawab Yurusia tenang. "Sedikit makanan manusia tidak akan membunuhnya," pikirnya. Suara itu berasal dari kepala pelayan wanita. Sejak ayahnya pindah ke istana, jumlah orang yang merawatnya meningkat pesat. Sejak sang ayah menjadi seorang adipati, para pelayan berdatangan dalam jumlah besar. Pelayan tua yang dulu sering menemaninya, istri dari kakek sang kepala pelayan, memaksanya memanggil dirinya Nana. Yurusia tidak mengerti mengapa mereka berdua begitu bersikeras soal itu. Ia berjalan perlahan sambil bergandengan tangan dengan Nana. Usianya hampir 5 tahun, sudah seharusnya ia berhenti digendong kemana-mana. Namun, tangan satunya juga dipegang oleh pelayan lain di sisi berlawanan. Entah kenapa, pemandangan itu membuatnya teringat pada foto hitam putih seekor monyet yang diangkat di kedua sisi. Dengan ditarik 2 orang, langkahnya bahkan nyaris tidak menyentuh tanah. Namun jika ia mengeluh, ia justru akan digendong lagi, jadi lebih baik diam. Ia bertanya-tanya, apakah seorang putri seharusnya benar-benar diperlakukan seperti ini? Ketika ibunya membawanya berjalan di lorong istana, ia sempat melihat Vio melalui pintu yang terbuka, bersama para pelayan muda, melakukan push-up seperti latihan intensif. Ia tidak mengerti untuk apa mereka berlatih sekeras itu. Kasih sayang mereka terasa begitu berat baginya. Keluarga Verusenia memang sangat makmur. Kerajaan ini, Kerajaan Suci Tatrudo, adalah negeri yang kaya. Karena rakyatnya religius, mereka bekerja keras dan membayar pajak dengan setia. Tidak tampak adanya korupsi dalam agama negara ini. Daerah kekuasaan ayahnya, wilayah Turu, menyumbang banyak pajak. Namun tidak semua uang itu milik sang adipati. Sebagian diambil kerajaan, sementara sisanya tetap membuat keluarga mereka makmur melalui perdagangan luar negeri yang dijalankan ayahnya sendiri. Wilayah Turu terletak di barat kerajaan. Lebih jauh ke barat lagi terdapat negara Siguresu, sekitar 30% wilayahnya adalah lahan pertanian, menjadikannya negara agraris yang kuat. Negara itu juga menyembah dewi yang sama, Dewi Panen Berlimpah Kostoru. Ratu Siguresu adalah kakak perempuan ayahnya, artinya, Bibi Yurusia. Dengan hubungan keluarga seperti itu, wajar bila perdagangan berjalan lancar. Namun menurut kepala pelayan tua, ketika menteri sebelumnya masih menjabat, keuntungan yang dihasilkan bahkan lebih besar.
Bagaimanapun, keluarga mereka sangat kaya dibanding bangsawan lain. Karena ayah dan ibunya tidak memiliki hobi yang mewah, semua perhatian dan uang dicurahkan untuk Yurusia. Banyak pelayan dan butler yang datang bersama ayahnya kini memanjakannya berlebihan. Beberapa bahkan meninggalkan majikan lama mereka untuk bekerja di sini. Vio melatih para pelayan baru dengan keras, dan itu agak menakutkan. Yurusia memiliki banyak gaun dan hidangan mewah, sesuatu yang belum terbiasa ia nikmati. Ia tidak bisa dengan mudah berkata, "Aku tidak membutuhkannya." Saat keluar rumah, ia selalu dikawal para ksatria. Namun kali ini, ada sekitar selusin ksatria wanita yang mengawalnya, dan ia bertanya-tanya apakah mereka hanya senang berdandan seperti pria. Meski sedikit berlebihan, ada alasan mengapa mereka berada di belakang barisan ksatria itu hari ini. "Lihat, Yurusia. Dari sini kita bisa melihat istana," kata seseorang. "Jadi begitu," balasnya tanpa sengaja dengan gaya bicara anak kecil. Kini ia sedang menunggang kuda bersama yang mulia raja, kakeknya sendiri. Meskipun wajah kakeknya tidak buruk, sifatnya jauh dari lembut. Namun kasih sayangnya nyata. Baik kakek maupun pamannya sama-sama bertemperamen liar. Untungnya ayahnya mewarisi sifat lembut dari neneknya. Hari ini, Yurusia melakukan perjalanan panjang bersama sang kakek. Ia berada di ibu kota kerajaan. Para ksatria yang mengawalnya ke sana melakukannya atas perintah langsung raja. Mereka tinggal selama 3 hari, dan butuh seminggu untuk perjalanan pergi pulang. Setiap bulan, mereka harus berkunjung ke istana. Bagi Yurusia, itu cukup merepotkan. Kasih sayang kakeknya begitu besar hingga terasa menyesakkan. Karena paman hanya memiliki anak laki-laki, sang kakek yang merindukan cucu perempuan mencurahkan seluruh cintanya pada Yurusia. Namun ia tetap heran, bagaimana dengan 2 kakak perempuannya. "Yurusia, hari ini kita akan berburu burung bernama Pegar di hutan itu," ujar kakeknya. "Burung?" jawabnya polos sambil mencari-cari sosok burung di sekitar. Ia belum pernah berburu sebelumnya, jadi cukup penasaran. Namun kemudian ia merasakan kehadiran sesuatu, tanda keberadaan binatang. Meski wilayah itu dekat ibu kota dan seharusnya aman, tanda itu jelas ada. Dalam istilah iblis, binatang merujuk pada makhluk pemakan manusia, dengan kata lain, sesuatu seperti dirinya sendiri. Namun aura itu tidak terlalu kuat, hanya sebatas makhluk yang membunuh demi makan, bukan demi kesenangan. Meski ia memiliki kekuatan iblis, ia tidak mau sombong. Bagaimanapun, ia tidak berniat bermusuhan dengan manusia. Ia mencintai mereka. Namun, saat menatap ke arah aura itu, sesuatu tampak di sana, kemudian menghilang begitu menyadari tatapannya. "Ada apa, Yurusia?" tanya sang kakek. Tupai," jawabnya cepat, menunjuk ke arah tempat makhluk itu tadi berada. "Oh, lucunya. Apa kau menginginkannya?" Bukankah kasihan kalau ditangkap?" Makhluk itu sudah lari ketakutan. "Yurusia memang lembut, ya," ujar suara lembut di samping mereka. Yurusia menoleh dan melihat seorang anak laki-laki berambut pirang madu muda menatapnya dengan senyum hangat. Itu adalah Timothy, kakak Rick, putra sulung Pangeran Mahkota, sepupunya yang berusia 13 tahun. Dengan rambut madu stroberi dan wajah manis seperti model pangeran dalam dongeng, Timothy terlihat sangat lembut, mirip Elea sama. Berbeda dengan Rick, yang di matanya cukup dipanggil anak nakal. Kali ini, Timothy hadir untuk menemaninya sebagai sepupu. Sementara ayah, paman, Elea sama, bahkan kakeknya sibuk bermain-main seperti anak kecil, hanya Timothy yang tampak tenang dan dewasa. "Aku tidak lembut," gumam Yurusia pelan. "Memikirkan kesejahteraan Tupai-san saja sudah menunjukkan betapa baik hatimu," jawab Timothy dengan senyum lembut sambil mengelus rambutnya. Kelembutannya membuat Yurusia tersenyum kecil.
Saat ia menikmati belayan itu, tiba-tiba sang kakek datang dan mengacak-acak rambutnya dengan kasar. "Yurusia, lihat burung itu!" seru kakeknya. Suara kakeknya terlalu keras. Ia kemudian menyerahkan Yurusia kepada salah satu ksatria wanita di depan, lalu menarik busur megahnya dan menembakkan anak panah. Seekor burung berwarna merah muda, seekor pegar, jatuh dengan satu tembakan. Sorakan dan decak kagum terdengar dari para ksatria di belakang mereka, baik dari pengawal sang kakek maupun pengawal Yurusia. Namun di telinga Yurusia, ia seolah mendengar suara khayalan yang berkata, "Tembakan yang bagus." "Bagaimana menurutmu?" tanya kakeknya bangga. "Kakek hebat sekali," jawab Yurusia cepat. Ia tahu, jika tidak memuji, kakeknya akan terus menatapnya dengan ekspresi menuntut. Dalam hal seperti ini, kakeknya benar-benar mirip dengan Rick dan juga pamannya. Bahkan, mereka semua mirip dengan seseorang yang lain. Ia merasa dirinya memang lemah terhadap tipe seperti itu. Pesta teh. Nenek membawa teko berisi air yang baru saja mendidih. Saat ini Yurusia sedang bersama neneknya, sang ratu, juga Bibi Elea sama, dan kebetulan Rick, menikmati minum teh di taman istana. "Ya, pesta teh. Yuru akan berusia 5 tahun sebentar lagi, bukan?" Suara Elea sama terdengar lembut seperti biasa, menenangkan telinga siapapun yang mendengarnya. Taman ini dulunya merupakan tempat keluarga kerajaan minum teh. Rupanya, diundang ke sini saja sudah dianggap kehormatan besar. Merawat taman bunga di tempat ini adalah hobi sang ratu sendiri. Kini, Yurusia sedang duduk di pangkuan neneknya. "Kalau begitu, bolehkah aku ikut menghadiri pesta tehmu, Yuru?" Nenek berkata demikian sambil mengelus pipi dan rambut Yurusia dengan lembut. Nenek tampak seperti gadis kecil, sementara Yurusia merasa dirinya seperti boneka kesayangan sang nenek. "Pesta teh? Bukankah mereka sudah minum teh sekarang? Selain itu, pesta teh yang waktu itu, bukankah kau datang juga?" tanya Yurusia. Ternyata Rick mengingatnya. Bagus juga, pikir Yurusia. Ia harus mencubit pipinya nanti. "Rick, kau ini bodoh, apa kau tidak tahu betapa spesialnya pesta teh pertama?" Elea sama menegur putranya tanpa ampun. Pesta teh pada usia 5 tahun adalah momen ketika seorang gadis bangsawan untuk pertama kalinya dianggap sebagai seorang lady. Biasanya, sang ibu akan menemani sebagai pengawas, tapi kecuali untuk acara keluarga dekat, anak-anak diharapkan menghadiri pesta teh sendirian, agar bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga bangsawan lain dan berbagi informasi. Begitulah seharusnya tradisinya. Namun, untuk melatih anak-anak berusia 5 tahun agar terbiasa, mereka biasanya dibawa terlebih dahulu ke pesta teh keluarga sebelum benar-benar diundang ke pesta luar. Jadi, kupikir akan bagus kalau Yuru dan aku ikut dalam pesta teh ibu mertua. "Ria, kau setuju?" kata Elea sama. "Ya, selama Anda yang mengatakannya," jawab sang ibu dengan senyum lembut. Ibu Yurusia berbicara dengan sangat sopan kepada Elea sama. Alih-alih seperti keluarga, hubungan mereka terdengar seperti senior dan junior di Akademi Sihir, tempat Elea sama dulu menjadi senior ibunya. Berbeda dengan cara pengurus rumah tangga berbicara tentang Dewi, tutur kata ibu lebih penuh hormat dan kehati-hatian. Ngomong-ngomong, Yurusia menyadari bahwa ia masih belum pernah bertemu dua kakak perempuannya sendiri. Ia bertanya-tanya, mengapa demikian? Pesta teh memiliki nuansa seperti pertemuan para wanita bangsawan. Alasan ayahnya membawanya ke pesta teh pertama dahulu adalah agar ia bisa bertemu dengan Rick. Namun kali ini, mengapa Rick ikut datang lagi? "Ada apa?" tanya Rick, menyadari tatapan Yurusia. "Oh, tidak ada apa-apa, Rick sama," jawab Yurusia cepat. Wajah Rick seketika terlihat semakin kesal setelah menyadari bahwa ia sedang dipandangi.
Yurusia merasa sedikit canggung. Bahkan jika ini hanya pertemuan keluarga, duduk di tengah sekumpulan wanita membuatnya agak tidak nyaman. Namun, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ia hanya perlu berbicara dengan anak-anak lain di sana. Tidak akan sulit, pikirnya sambil tertawa kecil dalam hati. Ia hanya berharap tidak ada yang berkata, "Pahami suasana." "Yura, mengapa kau memanggil Rick dengan akhiran sama?" "Rick itu semacam kakakmu?" tanya sang nenek. Tetapi, memanggil bocah itu, kakak. Sungguh hal memalukan yang dipaksakan padanya. Aku juga akan memanggil Yurusia tanpa kehormatan, sama, kata Rick gugup. Yurusia menatapnya. Wajah Rick tampak merah. Rupanya ini pertama kalinya keduanya merasa canggung seperti ini. Namun, tanpa kehormatan sama sekali rasanya terlalu berlebihan. Untuk saat ini, karena Rick adalah pangeran dan Yurusia putri adipati, penggunaan sama memberi jarak sosial yang pantas di antara mereka. Kalau begitu, kata Elias sama, bagaimana kalau di luar dia memanggil Roderick Oni-sama, tapi di tempat ini cukup tanpa sama? Wah, itu terdengar lucu sekali. Mari kita lakukan. Dan Ria, mulai sekarang panggil aku ibu mertua, sambung sang ratu. Baik, ibu mertua, jawab ibu Yurusia pelan. Sementara Yurusia lengah, kedua wanita itu dengan santai sudah menetapkan nama panggilan baru untuk semua orang. Apakah ia tidak memiliki hak menolak sama sekali? Ia melirik ke arah Rick, yang tampak berusaha menyembunyikan wajahnya. Tidak ada pilihan lain. Meski tampak begini, Yurusia adalah iblis yang paling pandai membaca suasana. Ia tidak boleh kehilangan kendali di sini. Rick, ya. Rick terlihat malu. Tatapannya membuat Yurusia ikut gugup. Dari arah seberang meja, terdengar tawa kecil kusu-kusu. Yurusia menoleh. Pemilik tawa itu sedang tersenyum lebar, menatap bergantian antara dirinya dan Rick. Tentu saja, itu Elias sama. Pesta teh pertama yang rencananya diadakan oleh Raja dan Pangeran Mahkota sebagai acara, anak-anak bertemu keluarga, rupanya sudah diambil alih dengan rencana rahasia lain. Elias sama tampaknya memiliki tujuan tersendiri, menjadikan putri dari adik perempuannya yang manis ini sebagai menantunya. Situasi ini terasa tidak main-main. Tapi bagaimanapun, tidak mungkin Rick dan Yurusia akan ditunangkan, bukan? Jika semuanya berjalan normal, Timothy Kunlah yang akan mewarisi tahta. Sebagai putra kedua dari Pangeran Mahkota, Rick akan membentuk rumah baru di wilayah lain atau menikah ke dalam keluarga adipati. Dalam hal ini, mungkin ia akan dijodohkan dengan Yurusia, karena keturunan mereka akan memiliki darah kerajaan murni. Pamannya memiliki kemampuan militer, sementara ayahnya memiliki kebijaksanaan. Karena keduanya memiliki darah kerajaan yang murni, mereka seharusnya menikah dengan keluarga non-kerajaan. Masalah ini cukup rumit. Selain itu, Yurusia sendiri merasa tidak bisa melakukannya. Ada kemungkinan lain, ia bisa saja dijodohkan dengan Timothy Kun. Namun perbedaan usia mereka terlalu jauh. Saat Timothy cukup umur untuk menikah, Yurusia baru berusia sekitar 10 tahun. Lagi pula, Timothy memiliki adik laki-laki yang sangat dekat dengannya, jadi kemungkinan itu sebaiknya dikesampingkan. Kemungkinan lainnya, salah satu dari dua kakak perempuannya yang belum pernah ia temui bisa menikah dengan Timothy Kun, karena kemurnian darah mereka sama. Dengan begitu, ia sendiri tidak perlu menikah dengan Rick. Yurusia mencoba menyiratkan hal itu saat berbicara kepada Elias sama. Ahaha, Yuru masih muda, tapi lelukonmu lucu sekali, kata Elias sama dengan ekspresi serius. Apa yang sebenarnya telah dilakukan dua kakak perempuannya yang belum pernah ia temui itu? Hal serupa juga pernah dikatakan oleh ksatria pengawalnya sebelumnya. Yurusia sama, satu-satunya putri kami menyambutmu.
Apa maksudnya semua itu? Berita tentang ulang tahun kelima Yurusia diumumkan di istana. Raja, kakeknya sendiri, menyatakan bahwa pesta itu akan diadakan di kastil kerajaan. Ayahnya pun setuju, dan kabar itu menyebar 1 minggu sebelum hari ulang tahunnya tiba. Sebagai cucu dari Yang Mulia, seluruh bangsawan di wilayah Turu pun diundang, sekaligus untuk menyaksikan debut resminya sebagai putri dari keluarga Adipati. Yurusia, yang masih memiliki mentalitas sederhana, merasa gugup. Ia pernah mendengar desas-desus bahwa lebih dari 100 bangsawan dan saudagar besar akan hadir. Rumor lain bahkan menyebut dirinya sebagai Putri Sein, membuatnya malu dan risih. Ia teringat anak-anak yang pernah ia sembuhkan, memanggilnya Sein sama, dengan mata berbinar. Ada pula bisik-bisik bahwa gereja berencana menjadikannya resmi sebagai seorang suci. Ia membenci gagasan itu, menjadi pusat perhatian hanya akan mengundang bahaya. Namun ia sadar, pada akhirnya ia tetaplah iblis. Yurusia berharap pesta debut itu akan diadakan di wilayah Turu saja, tapi semakin banyak orang meminta agar acaranya dilakukan di ibu kota. Bahkan pihak gereja pun berencana hadir. Ia masih menaruh sedikit harapan pada ayahnya, bahwa beliau bisa meyakinkan kakek agar pesta diadakan di tempat lain. Harapannya hancur. Ayahnya kalah dalam perdebatan. Meskipun sempat bertahan selama 1 jam melawan nenek dan Elea sama, pada akhirnya ia menyerah. Ketika seorang pelayan melaporkan bahwa pesta akan benar-benar digelar di kastil kerajaan, Yurusia hanya bisa menghela napas. Pesta itu dijadwalkan 4 hari lagi, jadi keluarganya tiba lebih awal dan menginap di istana. Ia belum pernah mengunjungi rumah kedua mereka di ibu kota, tempat di mana kedua kakaknya tinggal. Ia berharap bisa bertemu mereka kali ini, tapi tampaknya hal itu sengaja dihindari. Jadi debutku sebagai putri Adipati dilakukan di kastil kakek. Aku menyerah, katanya pasrah. Pelayan hanya menunduk sopan dan berterima kasih atas persetujuannya. Tapi Yurusia tak merasa setuju sedikit pun. Ia bertanya-tanya mengapa dirinya begitu spesial dibandingkan gadis-gadis dari keluarga Adipati lain. Pelayan menjelaskan bahwa kerajaan memiliki 5 keluarga Adipati di sekitar ibu kota, tapi hanya sedikit yang memiliki hubungan darah langsung dengan keluarga kerajaan. Karena itu, Yurusia, cucu kandung sang raja, dianggap memenuhi syarat sebagai satu-satunya putri resmi. Yurusia menatap bingung. Jadi, aku dianggap sebagai putri kerajaan. Secara diplomatik, Vio, pelayannya, mengangguk. Dalam diplomasi, kerajaan butuh seorang putri untuk dikirim sebagai perwakilan dalam acara-acara kerajaan asing. Mengirim pangeran laki-laki terlalu berisiko, maka seorang gadis muda dianggap lebih aman dan menyenangkan. Menyadari maksud itu, Yurusia mengeluh dalam hati. Tapi Vio menjelaskan bahwa hal itu hanyalah alasan resmi. Sebenarnya, sang raja hanya ingin memiliki dalih untuk memberikan pengawalan khusus bagi cucu kesayangannya. Yurusia menghela napas. Kakek, dasar manja. Ia bertanya tentang kedua kakaknya, tetapi Vio tampak ragu menjawab. Athena dan Ophelia. Mereka. Tingkah lakunya agak sulit dijelaskan. Yurusia hanya bisa menatap kosong. Ia jadi makin penasaran, apalagi setelah mendengar nada ragu yang sama dari Elea sama dulu. Beberapa hari kemudian, di taman istana, Yurusia berbincang dengan seorang kesatria wanita. Permisi, Kesatria San, katanya. Kesatria muda itu tersentak, lalu buru-buru menegakkan tubuhnya. Putri, katanya gugup, lalu menunduk dalam-dalam. Mohon panggil aku Sarah. Baik, Sarah, jawab Yurusia. Ia menyuruh pelayannya, Veru, menurunkannya dari gendongan. Begitu kakinya menyentuh tanah, 3 orang di depannya berlutut serentak. Yurusia tertegun.
Sarah, kenapa kalian melakukan itu? Sarah menatapnya penuh semangat. Oh, satu-satunya putri. Rambut emas dan mata keemasan Anda telah memikat hati saya sejak pandangan pertama. Dapat menjadi pengawal Anda adalah kehormatan yang tak terhingga. Katanya dramatis, sambil menatap langit. Yurusia menepuk dahi Sarah pelan. Sarah-san, tolong hentikan. Wajah kesatria itu memerah, tapi ia tersenyum malu. Yurusia menghela napas. Aku bukan satu-satunya putri, kau tahu. Aku punya 2 kakak perempuan. Sarah dan rekan di sebelahnya menatapnya bingung. Tapi, kami tidak mendengar banyak hal baik tentang mereka, katanya pelan. Contohnya, tanya Yurusia. Sarah gugup. Yah, putri adalah wajah dari kerajaan suci ini. Jika Putri Yurusia yang menjadi wakilnya, kami semua bisa bangga di hadapan negara lain. Yurusia menatapnya datar. Wajah. Kerajaan. Sarah mengangguk. Benar. Dengan penampilan yang seperti malaikat, Putri adalah lambang kerajaan suci, Putri Sein, kami. Yurusia menutup wajahnya. Sein. Lagi-lagi itu. Gumamnya. Ia tahu rumor itu akan menyebar kemana-mana, membuatnya semakin sulit bersembunyi dari perhatian. Sambil menatap kesatria yang masih berlutut, ia mengucap mantra ringan, menyembuhkan luka di hidung salah satu dari mereka yang tadi berdarah. Mereka menatapnya kagum, tapi Yurusia hanya bisa tersenyum lemah. Dalam hati, ia tahu, tak peduli seberapa banyak orang yang menyebutnya suci, kebenarannya tetap sama. Ia bukan malaikat. Ia adalah iblis. Malam itu, di ibu kota kerajaan suci Tatarudo, cucu perempuan yang sangat disayangi oleh Yang Mulia Sang Raja, putri dari Duke Verusenia, Yurusia La Verusenia, akan merayakan ulang tahunnya yang kelima. Acara yang dikenal sebagai debut itu dihadiri oleh lebih dari 1.200 orang. Adalah hal yang tak biasa bagi pesta ulang tahun seorang putri duke diadakan di istana kerajaan, tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah banyaknya tamu yang datang dengan sukarela. Semua orang ingin melihat sang putri dari rumor. Dengan keadaan seperti itu, hanya sedikit yang benar-benar datang untuk merayakan ulang tahun Yurusia. Rumor yang beredar telah berkembang menjadi putri emas yang memesona dari keluarga kerajaan. Sang Santa yang menyembuhkan banyak anak yang terluka, baik secara tubuh maupun jiwa. Dia yang menggunakan sihir surgawi paling suci milik para malaikat. Mereka ingin memastikan kebenaran dari rumor itu, karena tidak masuk akal bahwa seorang anak berusia 5 tahun mampu melakukan semua hal itu. Ia didatangi tidak hanya oleh agama negara Kostoru, tetapi juga oleh berbagai denominasi lainnya. Gelar yang dikabarkan sebagai Sein, setiap sekte dari kuil utama datang untuk mengonfirmasi hal itu, dan jika ternyata dia hanyalah penipu, maka ia akan menghadapi kecaman dari sekte-sekte tersebut, betapapun kuatnya dukungan yang ia miliki. Namun, sekalipun rumor itu terbukti tidak benar, untuk memperoleh dukungan dari keluarga kerajaan atau menjalin hubungan dengan Duke Verusenia yang kaya raya, tak ada ruginya untuk datang. Namun semua pikiran itu segera lenyap. Saat musik berubah, 2 pangeran muncul di pintu masuk, mengawal seseorang yang tampak sebagai sang putri. Wajah para tamu membeku ketika melihatnya. Mungkin itu adalah rasa takut yang primitif. Ia adalah sosok keindahan dingin yang seolah-olah para dewa sendiri telah menciptakan boneka. Rambutnya, bagaikan benang emas, tampak berkilau lembut seolah memancarkan cahaya sendiri. Kulitnya halus, berkilau, dengan rona pucat seperti porselen. Jika dia adalah manusia, maka orang lain tak pantas lagi menyebut diri mereka manusia, begitu pikir mereka semua. Keberadaannya menimbulkan rasa takut, seperti sebuah kutukan, namun rasa itu lenyap ketika ia tersenyum kecil. Terima kasih Tuhan, dia manusia, kita juga manusia.
Beberapa orang bahkan meneteskan air mata lega. Semua orang tahu bahwa gadis itu adalah putri dari kerajaan suci ini. Namun hanya satu orang yang merasa sangat curiga. Yurusia menyadari bahwa ia telah melepaskan terlalu banyak intimidasi di awal. Sebelum memasuki aula, ia menangkap aroma dari emosi negatif yang melayang di udara. Sebagai iblis lemah, tak mungkin ia ketakutan dan tanpa sengaja mengeluarkan intimidasi, kan? Namun karena semua orang tampak ketakutan, ia segera berusaha menutupi hal itu dengan senyum palsu. Yurusia, apakah kau takut? Tanganmu gemetar. Rick menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Yurusia baru sadar bahwa ia memegang tangan Rick selama ini. Telapak tangannya basah oleh keringat. Ia merasa bersalah pada Rick karena pasti terasa tidak nyaman. Aku juga gugup, waktu pertama kali berada di depan banyak orang. Yurusia, tak perlu terus menunjukkan wajah takut begitu. Timothy tersenyum lembut sambil mengelus kepalanya. Sebagai kakak sementara, ia memberi rasa tenang pada Yurusia. Terima kasih. Kalian berdua. Sama-sama. Yurusia menerima keduanya dengan tulus, meski tetap menganggap Rick sedikit menyebalkan. Ia dan Timothy kemudian berjalan berdampingan, dengan Timothy tersenyum lembut. Yurusia, ayo. Tamu kehormatan seharusnya naik ke panggung, meski kau tidak menyukainya. Tunggu. Rick, yang masih menggenggam tangannya, mulai menuruni tangga dengan langkah berat. Yurusia panik. Langkah Rick terlalu cepat. Kakinya lemah dan tubuhnya rapuh, ia bisa jatuh kapan saja. Saudara Roderick. Begitu dipanggil saudara, Rick berhenti dan menatapnya dengan wajah terkejut, entah bahagia atau sedih, sulit ditebak. Aku bisa jatuh, jadi. Jalan perlahan. Baik. Akhirnya Rick berjalan perlahan, mengiringinya dengan hati-hati. Yurusia merasa lega. Ia sempat ragu memanggil Rick dengan sebutan saudara, tetapi tampaknya berhasil karena keluar secara alami saat ia gugup. Rick memang sensitif. Ia terlihat lebih dewasa sekarang. Apakah aku aneh memanggilmu saudara? Rick menggeleng pelan. Jadi, tidak aneh, iya. Tapi, lebih baik kalau tidak perlu terlalu formal. Ya, keduanya terdiam. Rick memang menghibur. Hei, Yurus-sama. Sebuah bayangan kecil berlari menembus pintu sebelum penjaga sempat mengumumkannya. Sally. Ya, lama tak bertemu. Ya, baru 2 hari, sebenarnya. Sally bertingkah seolah lama tak bertemu, meski baru 2 hari berlalu. Karena kelakuan Sally yang ceria, suasana aneh di udara lenyap seketika, dan para bangsawan pun mulai menghampiri Yurusia untuk memberi salam. Ayah, berapa banyak orang yang kau undang? Lebih dari 50 bangsawan sudah menyapanya. Terlalu banyak. Karena tak mungkin menyapa semuanya, Yurusia hanya fokus pada teman ayah dan kakeknya, tetapi tetap memakan waktu hampir 2 jam. Pasangan-pasangan itu pun terlalu lama berdiri satu persatu. Itu benar. Biar aku dan ayahmu yang menerima tamu. Kau istirahatlah sebentar. Terima kasih. Ibunya menuntun Yurusia ke tempat yang disebut kandang. Tempat itu sebenarnya bukan kandang, ada sofa empuk, meja rendah, dan dikelilingi ksatria serta pelayan, namun karena semua orang bisa melihat dari luar, Yurusia menyebutnya begitu. Di sisi lain, kakek dan pamannya sedang minum sake sambil tertawa keras. Tempat itu jelas berbahaya. Saat itu Yurusia duduk bersama Sally, dikelilingi para ksatria pengawal wanita. Yuru, aku harus kembali membantu Volt sama, iya. Baik, ibu. Kehangatan ibunya meninggalkannya. Ia tahu sang ibu khawatir, dan dalam hati, Yurusia mengutuk kakeknya karena membuat ibunya pergi. Sally disambut oleh Sarah Chan yang segera menemaninya sejak masuk ke kandang. Yuru-sama, ini dia Sally.
Melihat Sally yang begitu ceria, Yurusia pun duduk di sofa bersamanya. Barisan tamu makin panjang, ya. Wajah-wajah mereka. Aku tak bisa mengingat semuanya. Ayahnya bisa mengingat semua orang, tapi baginya, semua terlihat seperti campuran yang sama. Vio menuangkan teh untuk mereka, meski Yurusia tak terlalu bisa merasakan rasanya. Yuru-sama, apa yang akan kau lakukan untuk pesta teh pertamamu? Nada Sally menunjukkan antusiasme besar. Itu pesta teh nenekku. Maaf. Tak apa, itu wajar. Lagi pula ini pesta sang putri emas. Emas. Yuru-sama. Apa belum pernah dengar? Karena mata dan rambut emasnya, ia dijuluki putri emas. Julukan itu muncul setelah sebelumnya ada seseorang yang dikenal sebagai putri perak. Aku dengar gadis berambut perak itu sangat cantik. Tapi Yuru-sama tak kalah darinya. Begitu. Siapa dia? Sally menoleh, dan Vio menjelaskan dengan lembut, putri dari Kaun Barus Oberu. Putrinya, Milaine-sama, berusia 14 tahun dan mulai muncul di kalangan sosial tahun lalu. Katanya sangat cantik. Apakah Milaine-sama ada di sini hari ini? Tidak, karena tubuhnya lemah, ia sedang beristirahat di wilayahnya. Ia tak bersekolah dan hanya belajar di rumah. Begitulah, Yuru-sama. Jika kesehatannya membaik dan ia datang ke ibu kota, mungkin akan ada pesta teh lagi. Para pelayan dan ksatria wanita di sekeliling mereka berbicara dengan antusias. Karena hanya ada wanita di sekitarnya, perhatian terhadap Yurusia semakin besar dan orang-orang enggan mendekat. Namun ia tetap tamu kehormatan. Seorang gadis bangsawan yang duduk santai seperti ini mungkin terlihat aneh, tapi siapa yang berani menegurnya? Ia bertanya-tanya, apakah dirinya memang menakutkan? Ataukah gelarnya yang membuat orang lain takut? Dan akhirnya, dua orang yang telah ditunggu-tunggu pun datang. Acara utama pun akan segera dimulai. Biur. Oh, maaf sekali, apakah aku membuatmu kotor? Peristiwa itu terjadi begitu saja. Dua gadis melangkah mendekati tamu kehormatan, Yurusia, sang putri yang begitu cantik hingga menimbulkan rasa takut, melewati barisan ksatria wanita yang melindunginya. Salah satu dari mereka melemparkan anggur buah yang dipegangnya ke arah Yurusia. Warna merah terang dari anggur buah itu, bukan air buah pucat, menunjukkan niat jahat yang jelas. Yurusia kini tertutupi noda merah dari rambut emasnya hingga gaun putihnya yang elegan. Ahaha, itu berlebihan, kakak. Anak ini terlihat seperti babi di rumah jagal. Ara, kau tidak boleh berkata seperti itu. Bahkan aku yang tidak berbakat pun bisa menghindar dari hal yang tidak bisa dilakukan oleh si tolol ini, bukan begitu? Suara tawa mereka menggema di seluruh aula, angkuh dan menusuk telinga. Para pelayan dan ksatria wanita yang sempat terkejut mulai bergerak lagi. Kalian, apakah kalian menentang aku, Athena, putri sulung Duke Verusenia? Ya, melawan aku dan kakak percuma saja. Mendengar ucapan itu, para pelayan dan ksatria menahan diri dan berhenti bergerak. Pelayan baru ini benar-benar tak tahu sopan santun. Kau, Yurusia atau siapalah, apakah kau pelayan kepala yang baru? Suasana di aula membeku seketika. Tubuh-tubuh bergetar karena marah, dan gadis kecil di samping Yurusia begitu ketakutan hingga tak bisa bergerak. Kedua gadis itu adalah putri Duke Verusenia, darah lama dari Kadipaten Kuru. Putri pertama, Athena. Putri kedua, Ophelia. Usia mereka baru 10 dan 9 tahun, dengan kecantikan memikat di balik keangkuhan mereka. Mereka mengenakan gaun merah tua yang serasi dengan rambut merah mereka, gaya khas warisan sang ibu. Namun perbuatan mereka terlalu keji. Di hadapan keluarga kerajaan dan sang duke sendiri, mereka berani menyebut adik baru mereka sebagai pelayan kepala.
Tak hanya bangsawan dari keluarga Duke, tetapi bahkan para keluarga kerajaan dan Duke lainnya pun terkejut. Tak ada yang menyangka kata-kata sekejam itu bisa terucap di tempat semacam ini. Desas-desus tentang dua gadis itu sudah lama beredar di akademi dan ibu kota kerajaan. Mereka dikabarkan menghancurkan para pedagang, membuat murid-murid mencoba bunuh diri, membunuh hewan demi kesenangan, bahkan berhubungan dengan para pedagang pasar gelap. Apakah itu benar-benar bisa menggambarkan dua gadis berusia 10 tahun? Dulu sempat terdengar rumor bahwa Athena bertunangan dengan cucu pertama sang raja, tapi pertunangan itu segera dibatalkan, kabarnya disebarkan sendiri oleh mereka. Mereka seperti mawar beracun yang berdiri menentang bunga lili mungil. Permusuhan antara saudari yang berlawanan ini tidak berhenti meskipun Duke memandang dengan kemarahan, dan para bangsawan serta ksatria memperlihatkan pandangan tajam mereka. Kejahatan semacam ini tampak tak bisa dihentikan, hingga semua orang menundukkan kepala dan mengalihkan pandangan. Saat itu, udara di ruangan berubah. Jiwa-jiwa mereka bergetar, seolah tekanan yang begitu besar menekan dada mereka hingga ingin berlutut di tempat. Sumbernya terlihat jelas, senyuman lembut Eurusia yang terpahat di jiwa mereka. Ophelia yang ketakutan melemparkan segelas anggur buah ke arah Eurusia dan Sally. Eurusia mengulurkan tangan, menangkap gelas itu sebelum mengenai Sally. Anggur tumpah, namun ia mulai melafalkan mantra. Jadilah terang. Cahaya lembut berwarna pucat menyebar di udara. Ketika cahaya itu memudar, anggur merah terang telah berubah menjadi air bening, dan gaun cantiknya tak lagi ternoda. Sihir suci tingkat tinggi, purification, telah ia gunakan. Sihir itu tak hanya menyembuhkan racun dan kutukan, tapi juga menghapus kotoran, meski jika tak hati-hati, warna pakaian bisa hilang menjadi putih polos. Ia mengelap air jernih itu dengan sapu tangan, lalu menatap lembut kakak perempuannya dengan senyum tenang. Lalu, apa sekarang? Senyumnya tetap lembut, namun matanya menusuk seperti cahaya dingin. Athena gemetar. Kau, apa sebenarnya kau? Ia tidak melepaskan intimidasi yang besar, tetapi entah mengapa Athena tampak ketakutan. Sally kecil di sampingnya gemetar, namun Eurusia tetap mempertahankan senyumannya dan sedikit memiringkan kepala. Kakak, aku menolak mengakuimu sebagai adik kami. Kakak. Keduanya pun mundur tergesa. Athena berbalik dan pergi dengan cepat, diikuti Ophelia yang berlari di belakangnya. Putri Euro. Putri. Euro sama. Vio dan Sarah berlari menghampiri, lalu berlutut di hadapannya. Hamba mohon maaf sedalam-dalamnya. Kami sungguh. Eurusia hanya menunduk sedikit, memaafkan mereka. Sally memeluk lengannya sambil berkata, Euro sama. Eurusia mengelus lembut rambut Sally yang halus, lalu menunduk ke arah orang-orang yang berlutut. Maafkan aku, semuanya. Suasananya jadi rusak karenaku. Ia tersenyum lembut. Seseperti ini, aku siap menerima hukuman. Aku pikir, akulah yang seharusnya menjadi perisai dan pedang putri. Namun sungguh, Eurusia sama begitu lembut hatinya. Itu, apakah barusan sihir suci? Aku pasti takkan menyombongkan hal ini pada saudara-saudaraku. Sarah berkata gugup, membuat para pelayan tertawa kecil. Namun, putri, Anda sebaiknya meminta mereka lebih disiplin. Ucapan itu membuat beberapa anak pelayan lain mengangguk pelan. Mereka menganggap Eurusia hanya gadis kecil berusia 5 tahun yang tak tahu kekerasan dunia bangsawan. Hehe, tak apa, hanya sebesar itu saja. Lagi pula, setelah mendengar rumor tentang kedua kakaknya, Eurusia justru semakin yakin. Pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang positif. Semuanya berjalan sesuai rencana, bahkan lebih baik dari yang ia perkirakan. Bukankah mereka cantik? Ucapnya pelan. Orang-orang di sekelilingnya menatap dengan rasa kagum. Begitu manis,
namun juga begitu menakutkan. Reaksi para bangsawan yang hadir dalam pesta ulang tahun Yurusia terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, muncul rumor bahwa kedua kakak itu bukan putri kandung Duke Verusenia, setelah mendengar pertikaian di depan umum. Bagi mereka yang tahu tentang keburukan dua gadis itu, cara Yurusia menanganinya hanya dengan senyum dan sihir suci menunjukkan kedalaman hatinya yang lembut. Kedua, bagi sebagian besar bangsawan kerajaan, Putri Emas Yurusia kini benar-benar dipuja sebagai saint, dan kabar itu segera dikirim ke keluarga serta wilayah mereka. Ketiga, sebagian kecil bangsawan yang menyaksikan pesona Yurusia mulai berhati-hati terhadap Duke Verusenia. Mereka segera kembali ke posisi masing-masing di pemerintahan, karena raja saat ini diperkirakan akan turun tahta dalam 10 tahun dan menyerahkannya pada pangeran pertama. Namun untuk sementara, persaingan antara Timothy dan Roderick menjadi pusat perhatian. Faksi utama mendukung Timothy sesuai garis keturunan, sedangkan faksi lain menginginkan Roderick yang dianggap lebih kuat. Kedua pihak memiliki alasan masing-masing, namun satu faktor akan menentukan segalanya. Darah kerajaan yang kental, wajah yang elok, kekuatan dan kasih sayang seorang saint, Putri Emas Yurusia. Beberapa tahun ke depan, perebutan itu pasti akan terjadi. Bahkan sekarang pun, para bangsawan mulai bersiap agar pihak mereka tidak tertinggal. Pangeran yang menikahi Yurusia akan menjadi raja di generasi berikutnya. Setelah pesta ulang tahun yang tidak diinginkannya itu, beberapa bulan telah berlalu. Yurusia benar-benar bertekad bahwa jika ada acara seperti itu lagi, ia pasti akan menolak. Namun, ia masih merasa bahwa pertemuannya dengan kedua kakak perempuannya yang menarik itu cukup berkesan. Meski begitu, akibat tindakan ceroboh mereka di depan keluarga kerajaan, Elea sama sangat murka. Karena itu, sebelum Yurusia masuk Akademi Sihir, ia akan dikirim ke sekolah asrama di luar negeri untuk sementara waktu. Ia hanya bisa bersikap dewasa dan menunggu semuanya berlalu sambil berusaha bersenang-senang. Ia berharap bisa kembali sebelum masa sekolahnya berakhir. Para bangsawan kini menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Yurusia pun meminta maaf kepada ayahnya, yang tampak memiliki ekspresi rumit antara kasih sayang dan rasa bersalah. Ia hanya bisa berhati-hati terhadap cinta yang aneh di antara mereka. Namun, sebelum berpisah, ia sempat meninggalkan oleh-oleh kecil untuk kedua kakaknya. Yurusia, bisakah kau mendengarku? Ya, ayah yang terhormat. Dengan langkah kecil tute-tute, Yurusia berlari lalu duduk di pangkuan ayahnya seperti seekor anak kucing. Apakah kau tahu apa yang kita ekspor dari Kadipaten Verusenia ke negara tempat kakakmu menikah? Minuman suling dan produk besi. Dari hasil ekspor itu, mereka mengimpor hasil pertanian dan buah dari wilayah Siguresu. Sayuran segar tidak dibekukan dengan sihir karena biayanya terlalu tinggi. Mereka mengimpor anggur buah dari Siguresu dan mengirim kembali hasil sulingannya, sake khas Verusenia. Jadi, saat kau berusia 6 tahun nanti, aku ingin kau membantu menginspeksi tempat produksinya. Inspeksi. Yurusia sempat berpikir itu artinya pekerjaan sungguhan, akhirnya ia tidak hanya jadi anak kecil manja. Tapi, 6 tahun. Dari penjelasan ayahnya, ternyata wilayah Turu membiayai produksi barang-barang ekspor itu, namun pembuatan aslinya dilakukan di pinggiran kota dan desa-desa sekitar. Karena kesibukan ayahnya dengan urusan kerajaan dan diplomasi, ia jarang bisa berkunjung dengan bebas, mungkin itu alasan kenapa ia jarang datang menemuinya. Tapi, sepertinya alasan sebenarnya adalah agar Yurusia ikut dengannya. Tampaknya, mereka ingin sang putri suci hadir di sana untuk meningkatkan semangat para pekerja. Seperti tur seorang idola, pikir Yurusia dalam hati. Ayahnya menjelaskan, ku dengar banyak yang terluka parah di tambang dan pabrik besi.
Yurusia, maukah kau menyembuhkan beberapa di antara mereka? Aku yakin semangat mereka akan meningkat berkali lipat bila kau datang. Yurusia menghela napas. Ia merasa seharusnya ada pendeta atau biarawan di tempat seperti itu, tetapi tampaknya kehadirannya sebagai orang suci lebih diharapkan. Namun, ia sadar belum pernah mendapat sertifikasi resmi dari gereja manapun. Ayahnya menjelaskan bahwa karena Yurusia masih kecil, gelar Saint atau suci yang disematkan padanya belum bersertifikat resmi, dan hanya berlaku di dalam kerajaan mereka, kerajaan suci. Di balik alasan resmi itu, status sebagai suci dari kerajaan suci memiliki makna politik yang kuat. Beberapa abad lalu, ketika banyak orang menyandang gelar Saint, raja kala itu pernah mengirim semua orang suci untuk menumpas Archdemon. Tak satu pun kembali. Kisah yang bodoh, pikir Yurusia. Kemungkinan besar sebagian besar kabur. Sejak itu, gelar Saint menjadi sangat langka dan eksklusif. Ayahnya kemudian bertanya, untuk alasan yang sama, ada satu gelar lain yang sulit didapat. Kau tahu apa itu? Yurusia menjawab, ya, Raja Iblis. Benar. Di kerajaan suci ini, kita tidak pernah menghasilkan seorang Raja Iblis. Yurusia tahu itu salah. Dahulu pernah ada banyak juga. Tapi setelah semua orang suci dikirim pergi, bagaimana nasib mereka? Ayahnya tertawa kecil. Bukankah menyenangkan bisa berdiri di samping seorang Saint sama? Yurusia hanya menatap datar. Ia merasa kalimat itu tidak pantas. Ayahnya melanjutkan, karena itu, sebentar lagi kau akan memiliki pengawal dan pelayan khusus yang seumuran denganmu. Yurusia teringat bahwa Vio adalah pelayan ibunya, sementara Sarah Chan adalah ksatria muda keluarga Verusenia. Keduanya sering menemaninya keluar. Tapi kini akan ada anak-anak sebayanya yang dijadikan pendamping tetap. Namun, ia mengetahui bahwa anak-anak itu adalah keturunan bangsawan dari keluarga yang dihancurkan akibat insiden pemanggilan iblis kedua. Karena sedang belajar di luar negeri, mereka selamat, tapi kini tak memiliki tempat pulang. Ayahnya terlalu baik, pikir Yurusia. Anak-anak itu memang tidak bersalah, tetapi tetap saja ada sesuatu yang terasa berat di hati Yurusia. Hari itu, Yurusia berencana belajar tentang monster bersama Min, pelayan kutu buku yang lembut. Ia ingin mempelajari hal itu sebagai persiapan untuk tur inspeksi kelak. Min memperlihatkan buku berjudul Panduan Penumpang tentang Monster. Namun, isinya terasa aneh. Apa ini? Itu kelinci. Lemah, tapi dagingnya enak. Dan yang ini, itu serigala. Ia sering mendekati pelancong dan menerima makanan apa saja yang diberi. Yurusia terdiam. Lalu ini, itu babi hutan. Agak kuat, tapi dagingnya juga lezat. Semua penjelasan itu terdengar lebih seperti buku resep daripada ensiklopedia monster. Kalau begitu, apakah ada monster yang berbahaya? Ya. Min lalu membawa buku lain berjudul Bestiari Monster Berbahaya. Ini harimau, jarang terlihat, tapi sangat cepat dan berbahaya bagi kuda. Ini badak. Kalau menatap mata pelancong, dia akan menyeruduk dengan tanduknya. Begitu. Ini kuda Nil. Kalau melihat pelancong, dia akan menabraknya dengan tubuh besar. Wow, ini gajah. Kalau melihat pelancong, dia akan menginjak mereka sampai hancur. Yurusia terdiam membeku. Mengapa semua monster berbahaya itu terdengar seperti hewan biasa? Dan kenapa semuanya selalu menyerang pelancong? Apakah jalan di kerajaan ini benar-benar seseram itu? Tapi yang sebenarnya ingin ia ketahui adalah, monster seperti apa yang disebut iblis di dunia ini. Jika suatu hari ia melihat Raja Iblis menunggangi kuda Nil alih-alih naga, Yurusia tahu, ia pasti akan tertawa sambil menunjuknya. Beberapa bulan berlalu sejak Yurusia memulai pelajarannya.
Tubuhnya tumbuh pesat, dan ia sering bertanya-tanya seperti apa dirinya nanti. Suatu hari, ayahnya datang membawakan 4 anak yang menjadi calon pengiringnya. "Yurusia, ini anak-anaknya," kata sang ayah. 4 anak itu memandang Yurusia sejenak, tampak kebingungan, mungkin juga ketakutan. Anak pertama memperkenalkan diri, "Saya Noah, anak kedua dari mantan Baron Ruth. Mohon izinkan saya menjadi pelayan magang." Yurusia sama. Noah, berusia 8 tahun, berambut coklat tua dan bermata abu-abu tajam. Sikapnya sopan namun pandangannya terasa aneh. Anak kedua maju, "Saya Ninette, saudari kembar Noah. Bolehkah saya menjadi pengawal magang Anda?" Ninette, juga berusia 8 tahun, tampak ingin sekali bersama kakaknya. Anak ketiga memperkenalkan diri dengan tenang, "Saya Christina, putri sulung dari mantan Viscount Seruda." Pelayan magang. Christina berusia 6 tahun, seumuran dengan Yurusia, berambut pirang keriting yang jarang terlihat. Terakhir, seorang anak perempuan kecil berkata lembut, "Saya Fontaine, putri ketiga dari mantan Baron Rohan." Sama seperti Christina, pelayan magang. Fontaine berusia 5 tahun, berambut perak dan bermata biru, dengan aura manja yang khas. Dari keempatnya, hanya Noah dan Ninette yang sedikit lebih tua, sementara 3 lainnya seusia Yurusia. Mereka semua berasal dari keluarga bangsawan yang jatuh setelah insiden pemanggilan iblis kedua. Yurusia menatap mereka lembut. "Aku Yurusia. Salam kenal, semuanya." Jawaban mereka beragam, sopan dan malu-malu. Mereka adalah calon pengiringnya. Yurusia hanya berharap bisa bergaul baik dengan mereka. Hari-hari pun berjalan. Keempat anak itu bekerja cukup baik. Tidak ada yang berbuat nakal, dan tak seorang pun menunjukkan niat buruk terhadap rumah tangga sang adipati. Namun, ada hal-hal kecil yang membuat Yurusia geleng kepala. "Putri Yurusia, guru etiket dijadwalkan datang pagi ini," kata Noah sopan. "Baik," jawab Yurusia singkat. Namun tatapan Noah seolah tak lepas darinya. Tiba-tiba terdengar suara pecahan. "Gasan." "Oh, putri, maafkan saya," seru Ninette. Gadis itu menjatuhkan vas bunga karena kesulitan bergerak dengan pedang kayu besar di pinggangnya. Yurusia hanya menghela napas. Ia tidak punya bakat khusus dalam memperhatikan hal-hal kecil semacam ini. "Ninette, tolong bersihkan cepat," ucapnya. Namun Noah malah berusaha membantu adiknya. "Saya akan memanggil pelayan segera," katanya. "Maafkan adikku, putri." "Tidak apa-apa, bukan. Jika adipati kehilangan 1 atau 2 vas, itu bukan masalah besar," tambah Noah. Yurusia terdiam. Ucapan bocah itu terasa aneh. Sementara itu, Christina bekerja dengan sangat baik. Ketika Yurusia meminta teh, gadis itu menjawab sopan, "Putri, nama saya Christina." "Teh apa yang Anda inginkan?" "Teh herbal yang cocok saja," jawab Yurusia. Christina pun segera menyiapkannya tanpa banyak bicara. Namun Fontaine, gadis kecil berumur 5 tahun, sering menghilang. "Vel, apakah kau melihat Fontaine?" tanya Yurusia. Pelayan menjawab, "Pagi ini dia menggali lubang di dekat taman bunga. Apakah itu atas perintah Anda?" Yang lain menambahkan, "Tadi saya melihatnya di dapur, memakan manisan, lalu dia berjalan membawa selimut." Yurusia hanya bisa tersenyum tipis. Fontaine sepertinya memperlakukan rumah itu seperti rumah sendiri. Meski begitu, justru Fontaine yang paling mudah diajak bicara di antara semuanya. Hanya dengannya Yurusia bisa menjalin percakapan yang lancar. Ia percaya, seiring waktu, semua anak itu akan menemukan peran mereka masing-masing. Dan dalam waktu dekat, Yurusia akan berusia 6 tahun. Ia akan menemani ayahnya berkunjung ke wilayah kekuasaan keluarga,
bersama keempat anak itu sebagai pengiring. Di tempat lain, pada hari yang sama, Seri, putri tertua dari Viscount Farun, menerima sebuah surat. Ini, gumamnya terkejut. Seri adalah bangsawan daerah yang bersekolah di Akademi Sihir di ibu kota. Karena keluarganya tidak punya rumah kedua di kota, ia tinggal di asrama. Ia jarang sekali diundang ke pesta teh karena statusnya biasa-biasa saja. Maka, ketika undangan itu datang, hatinya berdebar kencang. Undangan itu adalah untuk pesta teh di bawah sinar bulan, sebuah acara misterius yang hanya dihadiri oleh gadis-gadis tertentu. Dikatakan bahwa pesta itu dipimpin oleh Putri Perak, Milain, seorang gadis dengan pesona luar biasa. Ada aturan tak tertulis tentang pesta itu, undangan tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun, dan nama penerima tidak boleh dibocorkan. Jika melanggar, undangan berikutnya tidak akan pernah datang. Seri memeluk surat itu erat-erat. Ini benar-benar datang. Malam itu, sebuah kereta kuda indah menjemputnya. Ia dibawa ke taman penuh mawar putih, di mana musik lembut mengalun. Di sana, para gadis duduk di kursi putih, disuguhi teh dan kue oleh para pelayan tampan. Seorang gadis berambut perak dan bermata ungu mendekatinya. Kulitnya putih bagaikan cahaya bulan. "Terima kasih telah datang, Seri sama," katanya lembut. Seri terpana, wajahnya memerah, hatinya meleleh oleh pesona sang putri perak, Milain. Keesokan paginya, semua gadis yang hadir terbangun di tempat tidur mereka masing-masing. Di dada mereka, terdapat tanda berbentuk vas mawar putih, bukti bahwa mereka telah menghadiri pesta itu. Semua, kecuali satu. Seri tidak pernah kembali. Yurusia baru saja berulang tahun yang ke-6. Ia sudah tidak lagi duduk di pangkuan siapapun selain ayahnya. Di hari ulang tahunnya, pesta diadakan di kastil keluarga. Kakeknya menangis terseduh di depan Elias sama dan nenek, membuat Yurusia merasa malu. Saat debutnya di wilayah Turu, seorang bangsawan bodoh mencoba menjodohkannya dengan anaknya yang sama bodohnya. Namun, Otsusan, Fio, dan Sarah Chan segera menutupinya dengan aura mengintimidasi. Di sisi lain, Timothy berjalan di samping Yurusia sambil memegang buket bunga lili, menatap Rick yang berjuang mengatur bunga-bunga itu dengan tatapan datar. Sally terasa lembut dan menggemaskan. Namun, kakak-kakaknya tidak pernah kembali. Mereka tampak ketakutan padanya, seolah-olah Yurusia adalah hantu yang mengetuk jendela mereka di malam hari. Meski begitu, ulang tahunnya berjalan dengan bahagia tanpa masalah. "Yuru, apa benar tidak apa-apa kalau aku dan Fio tidak ikut?" tanya sang ibu dengan cemas. "Ya, aku akan berusaha sebaik mungkin, Ibu," jawab Yurusia. Ibu dan neneknya melepas keberangkatannya dengan wajah khawatir. "Bri-chan, mari kita berangkat," kata Yurusia. "Ya, putri sama," jawab Bridget lembut. Yurusia berangkat untuk memeriksa wilayah-wilayah lokal sesuai janji kepada ayahnya. Tentu saja, ia tidak berangkat sendirian. Atas perintah Sarah Chan, 15 ksatria pengawal tambahan ditunjuk untuk menjaganya. Bridget, atau Bri-chan, bertindak sebagai kapten pengawal. Bersama Sarah Chan, ia pernah mempersembahkan pedangnya di kastil. Sarah berperan sebagai pihak perempuan, sedangkan Bridget mengambil peran laki-laki. Kadang, tanpa peringatan, mereka berdua menari tiba-tiba, menakutkan sekaligus aneh. Ibu merasa khawatir karena Yurusia akan berada jauh dari pengawasan Fio dan bibinya. Namun, itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai putri seorang adipati. Ia kini harus memimpin dan menggunakan bawahannya dengan baik. Keempat pelayan magang ikut bersamanya dalam perjalanan. Namun, di dalam kereta besar yang mereka tumpangi, suasana benar-benar hening. "Lihat, hutan itu indah," ucap Fontaine tanpa membaca suasana.
Yang lain tetap diam. Christina membaca buku, Noah sibuk dengan jam saku, dan Ninette tersenyum sendiri sambil menatap pedangnya. Akhirnya Yurusia memecah keheningan. Ninette, apakah pedang itu favoritmu? Iya. Pedang ini dari toko senjata terkenal di ibu kota. Aku hanya bisa mendapatkannya setelah memesan atas nama Adipati, jawab Ninette. Yurusia menatap curiga. Ayahnya mengizinkan itu. Melihat dengan matanya, ia tahu pedang itu mengandung sihir. Namun sebelum sempat berbicara, Noah menyela, "Putri, pedang Ninette adalah senjata untuk melindungi Anda. Karena itu perlu, saya memesannya atas nama Anda." Yurusia sama. "Terima kasih banyak, Putri," kata Ninette polos. Yurusia terdiam. Pedang itu adalah jenis yang hanya dimiliki kapten ksatria dari kerajaan suci, nilainya lebih dari 10 tahun gaji mereka. Lalu matanya beralih pada jam saku perak di tangan Noah. "Apakah itu juga dari uangku?" pikirnya. Berpaling pada Christina, Yurusia bertanya, "Chris, apa yang kau baca?" "Nama saya Christina. Buku ini saya pinjam dari perpustakaan," jawabnya datar. "Bukankah itu buku milik ayah?" tanya Yurusia. "Saya tidak tahu. Buku itu seharusnya disimpan terkunci di rak khusus." Yurusia lalu menoleh pada Fontaine. "Fontaine, kau menikmati perjalanan ini?" "Ya, Putri sama harus ikut melihat juga," jawabnya riang. Kemudian Yurusia memperhatikan sepatunya. "Sepatu itu. Oh, ini. Aku sering jatuh di rumah, jadi kupakai sepatu yang cantik ini." Itu adalah sepatu pesta milik Yurusia sendiri. Ia menatap keempatnya dengan lelah, lalu berdiri. "Sarah-chan, aku mau menunggang kudamu." Menjadi manajer di tengah mereka ternyata tidak mungkin. Yurusia bersumpah tidak akan membawa mereka lagi dalam perjalanan berikutnya. Ia melampiaskan stres dengan menggunakan sihir regeneration. Cahaya menyilaukan muncul, dan kaki seorang penambang yang hilang tumbuh kembali, lengkap dengan rambut kakinya. Kerumunan berteriak kagum dan ketakutan. "Bisa menyembuhkan kebotakan juga." Terdengar suara kecil dari antara para pria. "Terima kasih banyak, Sein sama," seru si penambang dengan air mata. Yurusia menatap datar. Ia hanya kehilangan fokus sebentar karena stres. Seorang bangsawan tua mendekat dengan hati-hati. "Yurusia sama, terima kasih banyak." "Tidak apa-apa. Saya senang bisa membantu," jawabnya dengan senyum kikuk. "Apakah masih ada yang terluka?" tanyanya lagi. "Yang parah sudah semua. Yang ringan ditangani pendeta setempat." Yurusia menghela napas. Ia berniat memakai Blast Fish untuk melampiaskan stres, tapi urung. Seorang pelayan datang. "Silakan beristirahat di rumah saya hari ini. Volt sama meminta saya menyampaikan ini." "Terima kasih. Bolehkah saya berkeliling kota?" "Tentu, Yurusia sama. Saya akan siapkan pemandu." "Bri-chan," panggilnya. "Ya, Putri sama," jawab Bridget, berlari menghampiri. Ia menolak permintaan Yurusia dengan panik. "Tidak bisa, Putri sama. Terlalu berbahaya." "Benarkah?" Yurusia menatapnya dengan wajah memohon dan kepala sedikit miring. Bridget segera berlutut sambil menutupi hidungnya yang berdarah. Dengan lembut, Yurusia mengucapkan mantra penyembuhan berkali-kali. Ia akhirnya memutuskan hanya akan keluar dengan satu pengawal. Pilihan jatuh pada Bridget. Pemilihan dilakukan secara adil, meskipun duel sengit antara Sarah dan Bridget sempat membuat semua orang terkejut. Setelah semuanya selesai, seorang tuan tanah menatap bingung pada dua ksatria wanita yang terluka dengan pakaian kusut. Di sampingnya berdiri seorang bocah lelaki. "Sein sama," ucap bocah itu gugup. Yurusia memandangnya. "Kau," tuan tanah berkata,
apakah Anda mengingatnya? Anak ini salah satu korban penculikan waktu itu. Yurusia mengangguk. Ia ingat anak itu, korban insiden pemanggilan iblis kedua, yang waktu itu hampir mati dengan tatapan ingin menyerah. Terima kasih banyak, untuk waktu itu, ucap bocah itu. Sekarang wajahnya sehat dan cerah. Ia memperkenalkan diri, saya Noel. Saya selalu ingin bertemu dengan Anda, Saint sama. Terima kasih, Noel, jawab Yurusia lembut. Lord tua menambahkan, anak ini berbakat sebagai penyihir. Masa depannya cerah. Noel menunduk malu, pipinya memerah. Saint sama, hari ini saya akan menjadi pemandu Anda. Baik, terima kasih, kata Yurusia dengan senyum kecil. Begitulah, sang putri suci, bertemu kembali dengan bocah yang dulu pernah diselamatkannya.